Apa disiapkan anak-anak kita yang konglomerat? Apa disiapkan anak-anak kita yang bisa memimpin partai Islam, bisa memimpin laskar Islam, bisa memimpin unit usaha, unit konsorsium bisnis yang berkali beratusan triliun? Gak ada. Alhamdulillah ya Allah dapat duit 15.000. Ya gitu terus. Itu kan kerjaan Belanda. Alhamdulillahnya pasti benar. Kenapa tidak bilang alhamdulillah ya Allah hari ini omset perusahaan saya ada 700 triliun? Boleh kan begitu? Karena nggak pernah dibangun generasi itu, akhirnya ketika dia kaya, dia merasa lebih hebat dari Allah. Ketika dia berkuasa, ibunya pun tak disapa. Oke, yang pertama, generasi emas adalah generasi patriot Indonesia yang sadar bangsanya, sadar bahasanya, dan berketuhanan yang Maha Esa. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahdaniyah. Qul huwallahu ahad, itu adalah sila pertama. Ya. Saya himbau buat seluruh jamaah yang hadir, kita jangan sampai tidak memahami. Orang tua kita dulu memberi kode bahwa kita tetap akan merujuk Al-Quran dan Sunnah Rasul yang mutawatir. Yes. Tapi wilayah ini jangan kita musuhi karena ini adalah berumus turunan. Man behind the concept, man behind the gun. Kalau nggak ngerti juga capek deh. Yang kedua, generasi emas adalah generasi pembela Indonesia dari penjajahan baik Zionis maupun komunis dan lain-lain. Jadi kalau Anda punya generasi cuma hafal Quran, pintar bahasa Inggris, bahasa Perancis, subuhnya kesiangan. Ayo sekarang yang punya anak-anak sedang di rumah, yang pemuda-pemuda. Apa 100% anak kita, menantu kita yang umurnya 25 sampai 40 tahun, subuhnya di masjid semua? Halo? Ternyata di rumah sholat tidurnya. Bangun juga jam 6, setengah menit selesai sholatnya. Baik ya, kita percepat. Generasi emas adalah generasi pelanjut angkatan tua. Jadi generasi yang lahir tahun 2000-an, 2020-an. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak lahir tahun 2000-an, 2020-an harus dibimbing. Kita yang tua hitung bahwa kita sebentar lagi mati. Walaupun yang muda adalah lebih dulu mati, tapi kita logika kehidupannya, kalau yang umurnya sekarang baru 5 tahun, dia masih punya harapan 55 tahun lagi. Kalau kita yang umurnya 50, 60, Pak Zainal berapa usianya? 72? Hah? 69? Itu kira-kira Pak Zainal berapa tahun lagi nih? Nah, makanya kita kan nggak tahu ya Pak ya. Nah karena nggak tahu, mari kita dukung. Yang ketiga, keempat ya. Generasi pengelola Indonesia yang memiliki karakter Islam dan memahami sejarah perjuangan para pendahulu. Jadi generasi emas itu bukan generasi ujuk-ujuk doktor, ujuk-ujuk hafal Quran. Dokternya harus, hafal Qurannya harus. Gak ada saya membantah, gak ada saya menolak. Tapi dia perlu punya landasan. Generasi pengelola Indonesia yang memiliki karakter Islam dan memahami sejarah perjuangan para pendahulu. Jangan ujuk-ujuk merasa paling berjuang, paling bisa mengurus Indonesia, gak tahu sejarahnya. Yang terakhir, generasi emas 2045, generasi yang menjadikan Indonesia negara adidaya dan memiliki supremasi di pentas global dalam naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa tidak? Bisa. Harusnya kapan? Tahun ini. Bagaimana? Menangkan Anies. Aniesnya kalah, kita diam semua. Keberaniannya kan cuma di medsos sama mengeluh. Saya yang ketemu-temu di bandara, ketemu di stasiun kereta, ketemu orang kan kenalin saya. Saya bingung, orang ngeluh semua. Saya tim sukses bukan, calon bukan. Ustaz, nasib kita gimana setelah ini Ustaz? Ya terpaksa senyum-senyum lah. Ya. Orang kita kalah bukan kata hebatnya musuh, karena kita tidak pernah meningkatkan kualitas strategi perlawanan dan strategi kemenangan. Udah ya, Bapak sekalian, waktu kita agak siang, kita cukupkan saja dulu. Kita berdoa bersama supaya kita yang punya kegiatan mau jagung segala macam bisa tersampaikan. Mari kita berdoa bersama. Pak Zainal insya Allah bulan Ramadan pekan ketiga Sabtu tetap Pak ya. Ya buat pengurus ya Ustadz ya. Supaya agar dibantu pagi mana pagi. Ya nggak apa-apa. Ya buat pengurus Pak ini nanti segala macam. Sekali lagi mari kita berdoa. Apapun yang terjadi dalam proses politik yang sedang berjalan ini, kita tidak akan pernah goncang. Kita akan tetap tenang. Ya. Langkah semangat maju tiada henti.
Untuk Islam kami korbankan diri, api jihad berkobar di hati, takkan pada mewujudkan cita kami. Jadi kalau sebuah perjalanan yang sedang kita bangun, jangan ngeluh, ini belum, gak apa-apa terus. Dikit lagi pilkada, mari siapkan wali kota Solo yang berkarakter Islam. Antum siap? Siap, mari kita urus. Alhamdulillah insya Allah PKS pemilu kali ini bergerak dari angka 8 sampai 10 kursi di Solo. Nah kalau begitu berarti PKS bisa kita harapkan bisa mencalonkan calon sendiri. Tapi ingat itu nanti kalau jadi wali kotanya warga Solo. Wali kotanya kebanggaan umat Islam, bukan wali kotanya PKS. Setuju nggak? Iya begitu cara berpikirnya. Jadi lewat PKS ketika jadi wali kota Solo. Orang Natalan jangan diganggu, tapi jangan Natalan ngajak-ngajak orang miskin suruh baca haleluya, itu nggak boleh gitu peraturannya. Ya, jangan lagi acara Maulid Nabi, acara malam takbiran lebih sepi daripada Imlekan. Sampai lambang-lambang apa Cina tuh di depan wali kota nggak boleh, ya. Dan nggak usah juga dipaksa-paksa orang masuk Islam. Kan ada ayatnya, nggak boleh memaksa. Tapi bahwa nanti mereka diajak mengerti, diajak berdebat, didakwah harus. Ya, semoga Bapak-bapak Ibu sekalian, kita hari ini tidak ada cerita kalah bagi orang yang beriman. Orang beriman selalu merasa senang, merasa menang, dan siap untuk berbuat lebih baik lagi. Setuju? Takbir! Gitu. Jadi kita nggak ada, mau ntar ketemu Ustaz Alfian saya mau ngeluh apaan? Ya, nggak usah ngeluh. Bahwa di dalam kita koreksi diri, kita berbenah diri, terus. Ya, teman-teman yang melakukan pendidikan politik Islam, terus angkatan ke-12, 13, terus remaja masjid hidupkan terus. Ini kita jalan. Akhirnya pada tahap tertentu bulan 27 November 2024 itu pemilihan wali kota, bupati dan gubernur se-Indonesia. Mari 6 bulan 1 semester kita bekerja untuk melahirkan gubernur, wali kota dan bupati yang berhaluan Islam. Kalau kemarin tanggung-tanggung, besok bantu. Bantu apa, yang penting menahan tangan-tangan curang. Perangnya itu sistematis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Astaghfirullahalazim. 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 Allahumma fir lana wa li walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ya Allah ya Rabbul alamin, ampunlah dosa kami, ampunlah dosa kedua orang tua kami, kasihilah mereka, sayangilah mereka sebagaimana mereka mengasihi dan menyayangi di saat kami kecil. Ya Allah yang maha mengetahui, jadikanlah majelis ini menjadi bagian daripada kejayaan yang akan terbangun kembali daripada kekuatan yang pernah dibangun oleh Pangeran Diponegoro dan para ulama-ulama yang bersamai beliau. Wahai Allah, jadikan hari ini kami tetap optimis, karena orang-orang yang beriman diharamkan untuk putus asa. Orang-orang yang beriman diharamkan untuk kehilangan asa. Orang-orang beriman diharamkan untuk kehilangan rasa bangga dengan iman yang bersemayam dalam dirinya. Allahumma alif baina qulubina wa aslih zata bainina wahdina subulas salam minaz zulumati ilan nur wa jannibnal fawahisa ma zahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa zurriyatina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, mudahkan kami untuk mendidik anak-anak kami, cucu-cucu kami, generasi di pembelakangan kami, agar mereka lebih baik dari kami, lebih soleh dari kami, lebih tertib ibadahnya dari kami, lebih pintar dari kami, lebih berani dari kami, lebih kaya dari kami, lebih dekat hubungannya dengan Engkau, mungkin insya Allah bersama-sama dengan kami juga. Ya Allah yang Maha Rahman, jadikanlah Solo Raya akan bersinar dengan La ilaha illallah. Semoga kami semua yang hadir di majelis ini di masjid bersejarah, Masjid Nurul Iman, Cahaya Iman, di tempat orang yang pernah memimpin Indonesia,
yang pernah membuat swasembada beras, yang pernah membangun masjid sekitar 999 mendekati 1000 masjid. Belum ada sejak dulu sampai hari ini presiden-presiden kami yang membuat masjid-masjid yang merupakan lambang kebanggaan umat Islam. Maka dari itu, semoga hari-hari ke depan kami akan memiliki kemampuan untuk kembali reedukasi, revitalisasi remaja masjid, reeksistensi daripada rohis-rohis di SMP, SMA dan perguruan tinggi, reorientasi pengajian ibu-ibu, dan melakukan idealisasi peran-peran masjid di seluruh Indonesia. Ya Allah yang Maha Rahman, jadikan pagi ini kami mengerti, tidak ada alasan untuk kami bersedih terhadap apapun yang kami alami. Karena kesedihan itu adalah ketika jauh dari hidayah-Mu. Kesedihan itu adalah jauh daripada tuntunan-Mu, dari kasih sayang-Mu. Ya Allah, kami ingin Engkau sayang pada kami. Kami ingin Engkau selalu mengabulkan doa-doa kami. Kami ingin Engkau berikan kami kesehatan yang prima dalam jangka yang panjang, sehingga kami bisa tertib ibadah. Kami terus akan berjuang mencari nafkah dengan rezeki yang melimpah. Akan kami sumbangkan untuk masjid-masjid kami, untuk perjuangan politik, untuk bencana alam, untuk kebutuhan-kebutuhan masyarakat secara umum. Kami ingin padamu ya Allah senantiasa menyadarkan bahwa kami tidak akan pernah mundur setapak pun sampai kami menemui ajal husnul khatimah. Allahumma nawir qulubana binuri bihidayatika binuri samsika abadan abada kama nawartal arda birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikanlah majelis ini majelis yang penuh kemuliaan, penuh kesadaran untuk terus memperbaiki diri, memperbaharui pandangan-pandangan yang belum sesuai dengan kehendak-Mu. Jadikan kami yang berkumpul akan mengingat pekan ketiga kajian Sabtu subuh. Insya Allah di bulan Ramadan pun akan kami langsungkan. Dengan membawa anak istri kami, membawa keponakan kami, membawa tetangga-tetangga kami. Sehingga komando daripada kesadaran pembangunan peradaban Islam di tanah Jawa ini akan menjadi sinar untuk seluruh Indonesia. Tolong kami ya Allah agar kami lurus dalam niat. Tolong kami ya Allah agar kami benar dalam cara. Tolong kami ya Allah agar kami juga mendapatkan kerja-kerja menuju keridhaan Engkau semata-mata. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan jamaah, kita jumpa di pekan ketiga bulan Maret nanti insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita telah selesai untuk acara kajian oleh Ustaz Alfian Tanjung dengan tema milenial Gen Z berbasis tauhid. Sebelum